Bismillahirrahmanirrahim. Menikah dan pernikahan merupakan satu ibadah yang paling sakral di dalam Islam. Sehingga itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallah. Tidaklah sesuatu yang dimasukkan ke dalam bagian ayat-ayat Allah kecuali memang itu mengandung berbagai macam kebaikan yang besar. Satu kemuliaan yang diberikan Allah yang tiada taranya bagi kehidupan manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga bangga, bahkan menyuruh umatnya untuk menikah. Itu tujuan utama pertama adalah agar ada keturunan. Sehingga Rasulullah katakan, tazawwajul wadudul walud, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Menikahilah wanita yang al-wadud, pecinta, yaitu mencintai kita. Jangan dipaksa, tidak suka atau tidak sepakat. Dan subur kandungannya. Karena aku itu bangga memiliki umat yang banyak nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena anak itu pelanjut masa depan kita. Dan juga menjaga ketika kita saat lansia. Bahkan Rasulullah SAW katakan hadiah terbesar dari seorang anak adalah waladin salihin yad'una. Kecuali bagi orang yang tidak memiliki perspektif akhirat. Dia kehidupan memang untuk bersenang-senang di dunia. Kalau memang itu adalah tradisi orang-orang kafir. Bentuk pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang itu diambil dari orang-orang kafir. Meniru tradisi sekuler barat yang liberal. Adapun Islam, Rasulullah SAW katakan, la yad'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak. Bila di antara kalian itu meninggal dunia tidak punya anak, terputuslah namanya. Yaitu terputus nama besarnya, tidak ada yang melanjutkan karirnya, tidak ada yang bisa menjaga kelangsungan jariah-jariahnya. Makanya di antara sekian birrul walidain, anak kepada orang tua itu ada dua. Birrul walidain ketika masa hidupnya, birrul walidain ketika masa setelah matinya, wafatnya. Di antaranya adalah membayar hutang-hutangnya. Ya, menjaga perjanjian-perjanjiannya, ya, melangsungkan berbagai macam wasiat baiknya. Terus kemudian menyambung silaturahmi dengan sanak famili, saudara dan teman-temannya. Ya. Melanjutkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang selama ini telah perbuatnya. Contoh dia selama ini Masya Allah sebagai pengelola masjid, dia yang melanjutkan, melestarikan kepengurusannya. Dia mengelola pondok, dilanjutkan ya penyebaran ilmunya dan dakwanya dan seterusnya. Oleh karena itu, bisa kita katakan tujuan utama pertama pernikahan itu, di samping istimta' mendapatkan satu kelezatan dari hubungan intim, maka itu semuanya berakhir adalah supaya kita itu memiliki keturunan. Dengan demikian, menikah dengan niat atau tidak pingin, bahkan tujuannya supaya tidak punya anak, ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dan mengikuti tradisi barat yang sekuler, liberal, yang sama sekali tidak memiliki perspektif akhirat di dalam dia membangun rumah tangga. Ya, wallahu a'lam.